Sumatera Utara Medan, Prodi Tulis Bahasa Indonesia semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nina Devianti, SSMPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Adapun dengan saya Ani Sofia dengan NIM 0314212035. Mayang Serungke dengan NIM 0314213013. Mutia Sipadua dengan NIM 0314212037. Nur Samsiarambe dengan NIM 0314212040. Syafina Maulani dengan NIM 0314213012. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di artikel jurnal. Dalam pembahasan ini, kami memakai 4 artikel jurnal Imagery Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang kami jadikan sebagai sumber referensi. Untuk mengetahui tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di artikel jurnal, adapun judul artikelnya yang kami ambil antara lain: yang pertama, pemerolehan bahasa kajian aspek fonologi pada usia 2-3 tahun ditulis oleh Gita Wulandari. Yang kedua, sikap berbahasa komunitas G sebagai informasi untuk orang tua dalam menjaga pergaulan anak ditulis oleh Nini Ibrahim. Yang ketiga, kajian psikologis humanistik Abraham Maslow pada tokoh utama dalam novel Surat Dahlan karya Karisna Pabikara ditulis oleh Nur Amalia. Yang keempat, interferensi bahasa Betawi dalam novel Tabula Rasa karya Rati Kumala atau suatu tinjauan sosiolinguistik ditulis oleh Nur Amalia. Baik, langsung saja penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mayang Serungke. Saya Mayang Serungke dengan NIM 0314213013 akan menjelaskan tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di artikel Jurnal 1 yang berjudul Pemerolehan Bahasa Kajian Aspek Fonologi pada Usia 2-3 tahun yang ditulis oleh Gita Wulandari. Dalam artikel 1 ini ditemukan beberapa kesalahan. Kesalahannya diantaranya: pertama, kesalahan pemakaian huruf seperti kesalahan pemakaian huruf kapital. Yang kedua, kesalahan pada pemakaian tanda baca seperti kesalahan tanda baca koma. Yang ketiga, kesalahan pada penulisan kata seperti kesalahan pada gabungan kata. Baik, langsung saja saya akan memperjelas beberapa kesalahan tersebut. Pertama, kesalahan pada pemakaian huruf. Kasus kesalahan pemakaian huruf yang ditemukan dari penelitian ini adalah penulisan huruf kapital yang kurang tepat. Kata pertama suatu kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Namun, dalam artikel-artikel yang dianalisis ditemukan penulisan kata pertama dengan huruf kecil. Contohnya, pada kalimat sama seperti fonem L, konsonan H pun demikian. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan huruf kecil pada awal kalimat, sebagaimana ditunjukkan melalui kata yang bercetak tebal. Menurut aturan yang berlaku di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 halaman 5, penulisan di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Namun, pada kalimat tersebut kata sama tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Seharusnya penulisan kata sama yang tepat adalah sama, S-nya huruf kapital. Yang kedua, kesalahan pada pemakaian tanda baca. Dalam sebuah kalimat, tanda titik sebagai penanda berakhirnya suatu kalimat, sedangkan tanda koma sebagai pemisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Dalam artikel 1 ini ditemukan kesalahan tanda baca koma. Contohnya dalam kalimat, huruf vokal yang pertama Mada kuasai adalah A, dan U. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan tanda baca koma. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 halaman 39, tanda baca koma digunakan dalam kalimat pemerincian yang jumlahnya lebih dari 2. Namun, pada kalimat tersebut penulisan A, dan U yang hanya ada 2 unsur diberi tanda koma. Seharusnya penulisan yang benar adalah A dan U tanpa adanya koma. Yang ketiga, kesalahan pada penulisan kata. Dalam artikel 1 ini ditemukan kesalahan penulisan gabungan kata. Contohnya dalam kalimat, dengan begitu kosakata yang diperoleh anak akan semakin kaya. Pada kalimat tersebut,
terdapat kesalahan penulisan gabungan kata yang ditunjukkan melalui kata yang bercetak tebal. Menurut aturan yang berlaku di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 halaman 19, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Namun, pada kalimat tersebut kata kosa kata yang bukan kata majemuk ditulis terpisah. Seharusnya penulisan kata kosa kata yang tepat adalah kosa kata, yang dimana digabung. Hal ini juga sesuai dengan panduan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penulisan kosakata itu digabung. Saya Nur Samsiah Hambe dengan NIM 0314212040 dan teman saya Mutia Asmi Padilla dengan NIM 0314212037 akan menjelaskan tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia. Di artikel 2 yang berjudul Sikap Berbahasa Komunitas Guide sebagai informasi untuk orang tua dalam menjaga pergaulan anak, yang ditulis oleh Nini Ibrahim. Dalam artikel 2 ini terdapat beberapa kesalahan. Di antaranya adalah pertama, kesalahan pada pemakaian huruf, seperti kesalahan penulisan huruf kapital. Kedua adalah kesalahan pada pemakaian tanda baca, seperti kesalahan tanda titik koma. Ketiga, kesalahan pada penulis kata, seperti kesalahan penulisan pemegalan kata dan kesalahan penulis kata baku. Selanjutnya, pertama, saya akan menjelaskan pada pemakaian huruf. Kata pertama, suatu kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Namun dalam artikel yang dianalisis, ditemukan penulisan kata pertama dengan huruf kecil. Dalam artikel 2 ini terdapat kesalahan dalam pemakaian huruf kapital, yang mana terdapat di kalimat Sikap Berbahasa Komunitas Guide sebagai informasi untuk orang tua dalam menjaga pergaulan anak. Pada kalimat tersebut ditemukan kesalahan penulisan huruf kapital. Pada sebuah judul artikel sebagaimana yang ditunjukkan melalui kata yang bercetak di atas menurut aturan yang berlaku di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 halaman 11. Penulisan setiap kata di dalam judul artikel terkecuali kata tugas ditulis dengan huruf kapital, namun pada kalimat tersebut kata tugas sebagai dan dalam ditulis penggunaan huruf kapital. Penulisan yang tepat adalah sebagai S-nya huruf kecil dan dalam D-nya huruf kecil. Yang kedua, ditemukan kesalahan pada pemakaian tanda baca. Yang seperti kita ketahui, tanda titik sebagai penanda berakhirnya suatu kalimat, sedangkan tanda koma sebagai pemisah antara anak kalimat dan induk kalimat. Di dalam artikel 2 ini ditemukan kesalahan tanda titik koma, yang mana terdapat di dalam kalimat faktor dalam menentukan sikap seksual seseorang. Baumeister, 2004, titik Pistela DKK, titik, 2018 Ibrahim, 2020 titik, 116 titik. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pemakaian tanda baca titik koma pada kata yang bercetak tebal. Menurut aturan yang berlaku di dalam PUEBI 2016 titik, 44 sampai 45, tidak menyebutkan penggunaan tanda titik koma untuk pengganti kata dan titik dalam kalimat tersebut. Ditulis Baumeister titik 2004 titik, Pistela DKK titik, 2018 titik. Seharusnya penulisan yang tepat adalah Baumeister titik, 2004 dan Pistela DKK titik, 2018 titik. Saya Mutia Asmi Fadila dengan NIM 0314212037. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Samsiah mengenai kesalahan pada artikel jurnal 2. Kesalahan yang ketiga, ada kesalahan pada penulisan kata. Di antaranya kesalahan penulisan gabungan kata dan kesalahan penulisan kata baku. Saya akan menjelaskan kesalahan penulisan gabungan kata. Orang tua dapat mengecek kegiatan anaknya. Pada data di atas, terdapat kesalahan pemangalan kata sebagaimana ditunjukkan pada kata bercetak tebal. Menurut aturan yang ada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pemangalan kata antara dua kata yang tidak bisa digabung. Namun, pada data di atas, penulisan orang tua
yaitu disatukan, ditulis dengan digabung. Seharusnya penulisan orang tua yang digabung tadi, yang tepat adalah orang spasi tua, jadi dipisah. Lalu yang kedua, ada kesalahan penulisan kata baku. Kesalahan penulisan kata baku yang ditemukan dalam artikel jurnal, contohnya khususnya anak yang sudah menanjak dewasa. Pada data di atas, ditemukan kesalahan penulisan kata yang berdampak kata menjadi tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata menanjak berarti mendaki atau memanjat. Bila digabungkan dengan kata dewasa, akan menjadi tidak baku. Seharusnya penulisan kata menanjak dewasa yang tepat adalah beranjak dewasa. Saya Syafina Maulani dengan NIM 0314213012 akan menjelaskan tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di artikel ketiga yang berjudul Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow pada tokoh utama dalam novel Surat Dahlan karya Krisna Pabikara. Ditulis oleh Nur Amalia. Di artikel ketiga ini terdapat beberapa kesalahan, diantaranya seperti kesalahan pada pemakaian huruf, seperti kesalahan penulisan huruf kapital dan kesalahan pada pemakaian tanda baca, seperti kesalahan pemakaian tanda baca koma, kesalahan pada penulisan kata, seperti kesalahan penulisan kata baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan pada pemakaian huruf. Yang A itu, pada kalimat tersebut ditemukan kesalahan penulisan huruf kapital yang ditemukan pada artikel ketiga. Kajian Psikologis Humanistik Abraham Maslow pada tokoh utama dalam novel Surat Dahlan karya Krisna Pabikara. Dari kalimat 3 ini terdapat kesalahan huruf kapital. Pada judul, menurut aturan yang berlaku, judul buku atau karyangan atau karya ilmiah atau makalah setiap kata kecuali kata tugas ditulis dengan huruf kapital. Namun, pada kalimat ketiga, kata tugas pada kata dalam ditulis dengan huruf kapital. Yang tepatnya adalah pada dan dalam. Yang kedua, ditemukan pada kesalahan pada pemakaian tanda baca, seperti yang kita ketahui beberapa kesalahan pemakaian tanda baca koma. Kesalahan serupa juga ditemukan pada artikel ketiga. Memiliki sifat jujur, pantang menyerah, menghargai orang lain, dan menyukai tantangan. Tidak ditemui tanda koma sebelum kata dan dalam kalimat bercetak tebas di atas. Namun, pada data ketiga ini, menghargai orang lain dan menyukai tantangan. Yang terdapat adalah menghargai orang lain, koma, dan menyukai tantangan. Yang ketiga, ditemukan pada kesalahan pada penulisan kata. Seperti yang kita ketahui, kesalahan penulisan kata baku yang ditemukan dalam artikel ketiga ini yaitu mengenai tentang dalam ilmu psikologi gejala kejiwaan seseorang bersifat real. Pada data ketiga ini ditemukan kesalahan penulisan kata menjadi tidak baku. Menurut KBBI, penulisan kata real yang baku itu adalah REEL, bukan realnya double real, berarti nyata. Saya Anissa Lutfia dengan NIM 0314212035 akan menjelaskan tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di artikel jurnal 4 yang berjudul Interferensi Bahasa Betawi dalam novel Tabula Rasa karya Rati Kumala atau Suatu Tinjauan Sosial-Linguistik ditulis oleh Nur Amalia. Dalam artikel jurnal 4 ini terdapat beberapa kesalahan. Adapun kesalahan tersebut diantaranya pertama, kesalahan pada pemakaian huruf tebal. Yang kedua, kesalahan pada pemakaian tanda baca seperti kesalahan tanda titik. Ketiga, kesalahan pada penulisan kata seperti kesalahan penulisan kata baku. Dan yang keempat adalah kesalahan pada kata serapan. Baik, langsung saja saya akan memperjelaskan tentang beberapa kesalahan tersebut. Di antaranya adalah pertama, kesalahan pada pemakaian huruf. Kasus kesalahan pemakaian huruf yang ditemukan dari penelitian ini adalah penulisan huruf tebal yang kurang tepat. Penulisan huruf yang ditebalkan sebagai penegasan dari tulisan yang telah bercetak miring. Tapi kata-kata dalam bahasa daerah belum ditulis dengan format huruf miring, tetapi sudah ditulis dengan huruf tebal. Contohnya dinyalain, seharusnya dinyalai. Kedua, kesalahan pada pemakaian tanda baca dalam sebuah kalimat tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Pemakaian tanda baca titik disalahgunakan dalam sebuah kalimat yang masih terdapat pernyataan lain, dan kalimat tersebut belum berakhir. Contohnya, dalam kalimat unsur ini dapat ditemukan setelah pembaca memahami unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah novel titik karena unsur ini saling berkelindan. Pada kalimat tersebut ditemukan kesalahan penulisan tanda titik pada kata bercetak tebal di atas. Menurut aturan yang berlaku dalam PUBI, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Namun, dalam kalimat tersebut, pemakaian tanda baca titik disalahgunakan dalam sebuah kalimat yang masih terdapat pernyataan lain dan kalimat tersebut belum berakhir. Sehingga penulisan yang benar adalah sebuah novel karena unsur ini saling berkelindan, terdapat titik di akhir. Ketiga, kesalahan pada penulisan kata berdasarkan analisis yang dilakukan, kami menemukan beberapa kesalahan penulisan kata baku. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.
Contohnya, kata pertama yaitu perilaku dapat diamati oleh Amalia Sukar dan Elis ditemukan kesalahan penulisan yang berdampak kata menjadi bentuk tidak baku. Menurut KBBI, kata perilaku merupakan bentuk kata tidak baku. Penulisan kata yang tepat adalah perilaku. Contoh yang kedua adalah agar lebih mudah mengelompokkannya dalam tabel penelitian Aslina dan Leni, ditemukan kesalahan kata yang berdampak menjadi tidak baku. Menurut KBBI, penulisan kata mengelompokkannya yang benar adalah mengelompokkannya. Keempat, kesalahan pada kata serapan. Kata serapan ada pada bahasa Indonesia diperoleh dari bahasa asing dan bahasa daerah. Dalam artikel 4 ini, misalnya ditemukan penggunaan bahasa Betawi. Penulisan bahasa Betawi sebagai bahasa serapan pada artikel tersebut dilakukan secara adopsi. Artinya, bahasa tersebut diserap secara menyeluruh, baik penulisan maupun pelafalannya. Salah satu contoh adopsi bahasa Betawi yaitu koid semua. Kata koid yang berarti meninggal dunia ditulis tanpa mengubah tulisan asli dalam bahasa Betawi. Demikianlah penjelasan kami tentang kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di artikel jurnal. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.